Ya, malam ini Maulid tanggal berapa? 28 Mei tahun 2001, kata orang bertepatan dengan tanggal 5 ya. 5 Rabiul Awal 1422 Hijriah. Peringkas tadi pendahuluan atau prakata yang Allah Ta'ala kehendaki memang keluarnya demikian tanpa rekayasa dari apa yang Anda sampaikan. Ringkas saja. Sebetulnya ini rahasia yang bisa membuka tabir ya, manusia-manusia berpakaian Islami, terutama dari kalangan orang yang dianggap sedikit mengerti ilmu agama. Tapi apapun sifat nasihat Allah Ta'ala, apapun sifat nasihat orang-orang soleh yang menginginkan kebahagiaan kita dalam hidup beragama di dunia wal ukhra, siapapun nasihat yang datang dari orang dimaksud, apapun bentuk isi nasihat yang disampaikan, tujuannya adalah kemaslahatan kita dalam hidup, tetap jadikan hal tadi sebagai cambuk untuk kita maju dalam hidup, kemudian kembali hidup. Paham gak teman? Maju dalam hidup, tapi kembali artinya mati, kita tetap hidup. Wah, kan kalau kita baca tahlil, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tuhyina biha hayatan thayyibah wa idza tawaffaytana fatawaffana wa anta radin anna. Kalau Anda tahu makna itu hayatan thayyibah apa? Oh, nikmat luar biasa. Makanya jadilah Anda orang yang berubah wajah karena jiwa. Jiwa agama yang hanya bisa menumbuh kembali. Nih ringkas aja nih. Oh iya, Ane nggak mau sebutin kitabnya. Coba gua Ane sebutin kitabnya, lo beli, lo lihat. Jangan kasih tahu, jangan. Kitab yang ente beli banyak isi yang manfaat, jangan kasih tahu orang. Tersebut dalam sebuah kitab begitu aja. Nah lo cari, habis duit 17 juta nggak ketemu. Ya, habis temen nyari pengen tahu, bukan nyari untuk mengamalkan yang diberi tahu, nggak ketemu akhirnya. Dapatnya nggak tahu, apalagi cari kagak dapat. Paham omongan? Lihat Ustaz Muhammad, lihat pura-pura nggak tahu. Tenang beb. Paling tinggi no pe. Oh menambahin ya. Kurang beb. Alhasil. Emang saudara kalau nyatu hilang persaudaraan. Bisa begitu ya. Tuh, makanya nggak mau ketemu saudara, bukan apa-apa Pak Lurah. Pak Lurah tadi tanya, Syadid, ini yang bikin maulid Habib Muhammad, adanya Habib, enak aja adanya Habib. Tuh kakak gue. Saya seperti itu Tuan Habib Ustaz Muhammad. Beda dong. Beda. Kalau Ustaz Umar apa nih Habib? Anda bilang adek ana. Lalu nanya ke Ustaz Umar apa nih Habib? Anda jawab adek ana. Keren. Itulah. Iya, makanya kenali dulu saudara. Sehingga bahasa yang keluar seakan menghina atau sendagurau yang dianggap kurang akhlak, dia sudah kenal, memang saudaraku begitu pembawaannya. Paham Pak Lurah? Cepet. Ringkes nih, dengerin nih, catat nih. Nah, Assalamualaikum. Kan kita mengambil loh, orang Bukit Duri, alhamdulillah, emang kita maling di Bukit Duri, nakal di Bukit Duri, gede di Bukit Duri, main perempuan di Bukit Duri, iya, ngobok perempuan di Bukit Duri, tidurin perempuan di Bukit Duri, judi di Bukit Duri, nakal berantem di Bukit Duri, sampai Allah Ta'ala kehendaki masih kita hidup di Bukit Duri, kemudian kita bisa berbuat juga di Bukit Duri. Jadi sesuatu yang tidak baik, tapi ya, proses kehidupan memang demikian keadaannya. Akhirnya Allah Ta'ala kehendaki aneh jadi baik, tapi kebaikan aneh tetap tidak aneh lupakan warga Bukit Duri. Berarti sesuatu yang dipandang kurang baik tidak, tetap dia baik karena asal muasalnya aku kenal memang demikian. Tuh faedahnya kenal di situ. Kalau nggak kenal, iya. Antar saudara nggak kenal, salah dikit nancap, salah dikit ngebakar, salah dikit ngeroyok, salah sedikit. Oh, Anda perilaku apa? Nggak perlu tegakkan syariat Islam. Kagak perlu tegakkan syariat Islam. Nggak perlu gitu-gituan. Islam bukan itu. Islam bukan tegakkan syariat Islam, bukan itu. Anda yang berpihak, Anda sebetulnya tidak mampu berbuat sebagaimana apa yang Anda kehendaki dalam syariat Islam. Tapi kenapa didengungkan sejauh itu? Itulah kepalsuan yang nyata dalam kehidupan. Ya kalau syariat Islam berjalan, gimana Anda waktu nyium perempuan? Gimana nih? Oh ya, nggak Anda nyium anak perempuan nyium anak. Mau kata apa? Betul ya? Coba. Kok Anda gendong anak perawan orang? Oh ya. Bisa dituduh yang kagak-kagak. Akhirnya Anda diperlakukan yang tidak-tidak hanya karena orang memandang Anda. Ya, gendong anak perawan orang. Padahal dia mau jatuh ke solokan, Anda yang tarik. Kejadian tadi orang kagak lihat. Akhirnya Anda pegang tuh. Coba, orang lihat naik ojek, orang lihat naik motor, orang lihat dari jalan pulang dari pasar, malu Habib, lagi nenek perempuan. Padahal itu perempuan ada dalam bahaya. Anda yang selamatkan dia dengan sekadar tenaga Anda. Tapi tudingan masyarakat apa? Nggak perlu tegakkan syariat Islam. Anda orang Islam, Anda yang menegakkan syariat Anda sendiri, bukan pemerintah. Paham itu omongan? Alah, ngaji dulu sama gue. Ngaji dulu.
Yang orang Islam di DPR pada otaknya kagak. Pura-pura bawa Islam. Padahal urusannya doku. Coba lo bagi gue. Nggak jadi lo ke DPR. Karena dia bilang, ini tukang tipu. Paham atau enggak? Ini ringkas ini Bismillahirrahmanirrahim Muhammad. Sejakarta ini nggak dapat ini kalimat. Sejakarta. Hadir mau gimana pun tidak akan dapat ini kalimat. Sejakarta Bismillahirrahmanirrahim Muhammad. Tersebut dalam sebuah kitab. Makanya nggak mau kasih tahu. Tukang tipu. Khususnya buat orang yang belajar agama. Kan rusaknya masyarakat muslimin di lingkungan kita masing-masing. Satu di antara penyebabnya kita nih yang udah tahu pura-pura nggak tahu, apalagi yang jadi guru jadi tahu karena ilmu dia pelajari sehingga dia tahu, tapi nggak mau tahu. Kalau kita nuduh guru-guru agama, boleh kiai, boleh habib, boleh lebek, boleh amel, sabur amat, ya salah kita. Jangan tuduh mereka, tapi beri mereka pengertian. Di mana pengertian? Kalau mereka dianggap lebih mengerti, Anda seharusnya lebih malu kepada Anda punya diri ketimbang aku yang memberitahu. Paham gak omongan? Paham gak omongan? Makanya inti mesti banyak belajar sama anak gitu. Ringkas nih, benar apa enggaknya terserah penilaian Anda. Sebab nasihat pandangan gak jadi benar di mata orang sekarang. Kecuali inti benar sama Allah Ta'ala, ya Alhamdulillah ada yang kasih tahu. Kalau inti gak benar sama Allah Ta'ala, tetap sebaik-baik nasihat, semutiara-mutiara pandangan yang diberikan, Anda pandang sebagai hal yang menghina. Kenapa? Karena Anda tidak benar kepada Allah Ta'ala. Ringkas Bismillahirrahmanirrahim tersebut dalam suatu kitab Anda kasih tahu. Inna ahwana ma ana sani'un bil alim idza ahabba dunya an ukhrija halawata dzikri min qalbih. Ana ulang. Inna ahwana ma ana sani'un, kata Allah Ta'ala, inna ahwana ma ana sani'un bil alim idza ahabba dunya an ukhrija halawata zikri min galbe. Ana ulang, nanti penjelasannya bagaimana Ustaz Mama atau Haji Zen. Artinya ana nggak mau terusin sebab maulid belum dibagi-bagi. Ulang, inna ahwana, kata Allah Ta'ala dalam surah, an ukhrija halawata zikri min galbe. Makna letterlek, makna harfiah nih, sesungguhnya seringan-ringan sesuatu yang aku timpakan kepada orang berilmu. Ketika orang berilmu itu ya dikuasai, didominasi pada hatinya akan cinta dunia. Yang namanya dunia, apapun sifatnya yang tidak ada keterkaitan ilmu agama dan tidak dibenarkan cara meraih hal tadi, namanya dunia. Apakah mencari nama besar? Kepengen dipandang sebagai seorang wali Allah, haram. Kepengen dipandang di lingkungan seakan tokoh agama, seakan tokoh masyarakat, seakan. Kembali, ini nggak jelaskan. Ini makna letterlek, makna harfiahnya. Seringan dengan apa yang aku timpakan kepada orang berilmu ketika hatinya didominasi, dikuasai. Ya, akan cinta dunia. Ya, nampaknya agama sebetulnya nyolong harta. Nampaknya agama seakan Masya Allah sebetulnya nggak lebih hanya niat-niat yang tak terpuji disembunyikannya, tapi sasarannya ke sana, itu dunia yang Anda nggak pernah tahu. Sesungguhnya seringan dengan apa yang aku timpakan kepada orang berilmu, termasuk kita-kita yang suka ngaji itu dianggap orang berilmu. Hati-hati, ngaji seakan tekun Masya Allah, pengen gitu-gituan haram, pengen yang dipandang haram. Kalau dapat ilmu nggak usah ngaji di Bukit Duri, jangan mau jadi guru di Bukit Duri. Tolong punya ilmu, belajar 7 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Ngapain ente ngaji di Bukit Duri, pengen jadi guru di Bukit Duri? Orang tolol namanya begitu. Ente kira ilmu ente cuma di Bukit Duri? Di mana kan banyak yang gersang. Daerah-daerah tandus, daerah-daerah rawan agama sebagai saudara seagama, ente bisa lihat kalau ente orang berilmu. Tapi karena ente belajar ilmu sebabnya hanya itu, tanpa hati, tanpa jiwa yang godok dengan otak-otak ilmu, sehingga Anda dapat ilmu sekadar yang Anda tahu, udah RT RW lurah. Kalau orang berilmu, wah, jangkauannya luas. Tinggalkan wilayah Anda, cari saudara seagama yang memang wilayah-wilayah itu tidak tahu agama atau rawan agama. Anda masuk dengan sekadar ilmu yang ada, niatnya tuh memberikan pengertian, ngemis-ngemis di wilayah dimanapun Anda ada, ya Anda lihat ngemis-ngemis ajarin orang 3-5 orang, kumpulin 7-10 orang dengan sekadar ilmu yang terdapat. Kenapa ngaji di Bukit Duri, pengen jadi guru di Bukit Duri? Akibatnya satu RT bisa 17 guru. Apa hasilnya? So, 17 Agustus susah dimintain nama jariah. Kenapa? RW mau bikin parade gapura, mau ada apa? Pak Lurah melamar itu jangan ada dangdut ami bioskop Pak Lurah ya. Upayakan jangan ada. Ini era reformasi. Jadi tangkisan Pak Lurah itu mesti tangkisan yang rasional, tangkisan yang prinsipil, bukan melarang tapi mengingat lingkungan. Jangan sampai kita jadi lurah ya dikalahkan hanya segelintir manusia
Jangan sampai kita dari jadi RT jadi RW dikalahkan hanya karena harta tak seberapa dari lingkungan kita. Yang niatnya seperti ini kehancuran buat lingkungan. Tuh dia tuh yang nggak menjadikan Anda berubah wajah, berubah hati, berubah otak. Tuh nggak berani begitu-begitu. Sehingga gue bukan apa-apa, gue takut dimusuhin dia. Itu dia ngaji nggak kenal Tuhan. Larang untuk kebaikan semua, bukan larang secara pribadi. Larang untuk kebaikan semua. Mengingat lingkungan begini nih. Takut kalau ada apa mestinya begitu. Oh ya, 100 orang kalah sama 3 orang. 100 orang yang nggak menghendaki kerusuhan kalah sama perusuh 3 orang. Azab Anda. Tapi ngaji, wirid, ratiban, yasinan terdengar pagi, siang, sore, malam. Tapi 100 orang kalah sama 3 orang, bunuh yang 3. Tolong balik. Kesian. Buat apa aneh ngaji? Nggak kenal Tuhan. Kan banyak orang ngaji yang punya ilmu kebanyakan nggak kenal Tuhan. Yang punya ilmu kebanyakan nggak kenal Tuhan. Tapi ayatnya hadisnya menyeramkan. Kita dengar kita takut, bukan sampai takut dengan ceramahnya, takut sama ayat yang dikeluarin. Ya Allah, seram amat. Ngadepin anak cere pakai golok yang mengkilap. Ya ngadepin orang-orang bodoh. Ya masang kuda-kuda lompat dari pukulan ke beduk. Nggak salah. Artinya ceramah-ceramah lihat muka orang, ini orang bukan muka orang-orang nggak ngerti, ini orang bukan muka orang ngerti, tapi dibalik sesuatu yang tadi ada, ya betul, ini jalannya, ini obatnya, begitu dong jadi orang. Semua nasihat sama buat apa? Udah bilang kali ya, wah capek dah. Tolong panitia siapin makanan, Anda lanjutin nanti bulan Juli Maulid di Bukit Duri. Ya begitu aja deh, ngapain? Anda tahu paling tinggi 2,5. Ya 2,5. Abang kita pelit-pelit. Abang kita pelit-pelit. Main banyak-banyakan tane. Ya bininya banyak. Kalau gue kan nggak punya apa-apa. Tane banyak, bini satu. Hukumnya pelit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.